وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. Penyembelihan kurban. Apa saja larangan bagi yang tidak berkurban? Motong kuku, motong rambut. Nabi SAW bersabda, "Idza ra'aitum hilal dzulhijjah wa arada ahadukum ayyudahi falyumsik an sa'rihi wa alfarihi." Kalau kalian memasuki 10 hari pertama Dzulhijjah dan kalian ingin berkorban, maka janganlah menyentuh sedikit pun dari rambut dan kulitnya. Apakah larangan ini hanya berlaku untuk kepala keluarga? Maka larangan ini berlaku untuk kepala keluarga saja dan tidak berlaku bagi anggota keluarganya karena dua alasan. Yang pertama, dohiratus menunjukkan bahwa larangan ini hanya berlaku untuk yang mau berkorban. Kemudian Rasulullah SAW sering berkorban pada dirinya, namun belum ditemukan satu riwayat pun bahwasanya beliau menyuruh anggota keluarganya. Nah ini yang ketiga, nggak ada satu riwayat pun anggota keluarganya bercerita kalau mereka menahan potong kuku dan potong rambut. Makanya itu fix untuk yang mau korban aja. Kapan penyembelihannya? Dikatakan oleh Nabi SAW, ayyamu tasyrik kulluha dzabhun. Setiap hari tasyrik adalah hari untuk menyembelih korban. Tidak ada perbedaannya siang atau malam. Menyembelih korban jam 12 malam boleh. Baik siang maupun malam sama-sama dibolehkan. Namun melakukan penyembelihan di waktu siang ini lebih. Para sepakat bahwa penyembelihan korban tidak boleh dilakukan sebelum terbitnya fajar di hari Idul Adha. Jadi apa namanya? Subuh itu nggak boleh sampai imam selesai sholat id. Nabi SAW bersabda, "Man dzabaha qabla sholat fa inna dzabaha li nafsi." Siapa yang menyembelih sebelum selesai sholat maka dia sembelih untuk dirinya sendiri. Wa man dzabaha ba'da sholat faqad tamma nusukuha. Barang siapa yang kemudian menyembelih sudah sholat maka kurbannya sempurna dan wa ashaba sunnatal muslimin dan dia menepati sunnahnya kaum muslim. Di mana tempat menyembelih? Tempat menyembelih disunahkan adalah di tanah lapang tempat di tempat kamu sholat. Terutama bagi imam tokoh penguasa masyarakat dianjurkan untuk membeli kurban di lapangan dalam rangka memberitahukan kepada kaum muslimin bahwa kurban sudah boleh dilakukan dan mengajari tata cara kurban yang baik. Ibnu Umar mengatakan, karena Rasulullah SAW yadbahu wa yanharu bil musalla. Dalam menyembelih kurban, wa yanharu bil musalla, dilakukan kurbannya di apa namanya? Dilakukan kurbannya di tanah lapang. Dan dibolehkan untuk menyembelih kurban di tempat manapun yang disukai, baik di rumah maupun di tempat lain. Jadi boleh ya, memotong kurban di rumahmu sendiri boleh. Siapa yang menyembelih? Disunahkan bagi sahibul kurban untuk menyembelih. Syekh Ali Hasan Al-Halabi mengatakan, saya tidak mengetahui ada yang perbedaan pendapat dalam ulama. Diwakilkan boleh enggak? Boleh. Tata cara menyembelihnya, satu, hendaknya pakai alat yang tajam untuk menyembelih. Nabi SAW bersabda, "Inna Allah katabal ihsan ala kulli syai'." Sesungguhnya Allah mewajibkan menetapkan al-ihsan pada segala sesuatu. Wa idza qataltum fa ahsinul qitlah. Kalau kamu harus bunuh maka bunuh dengan cara yang baik. Jadi kalau ada perintah bunuh tikus, ya jangan tikusnya dicoblos-coblos, langsung ditutup apa langsung dipakai itu biar langsung mati ditembak. Wa idza dabahtum fa ahsinu dabha. Kalau kamu harus sembelih dengan baik. Wal yuhidda ahadukum sarfatahu, tajamkan pisaunya. Wal yurih dzabihatahu, dan letakkan atau istirahatkan binatang buruan atau binatang kurbannya. Kemudian hewan yang disembelih dibaringkan di atas lambung kiri, miring kiri, dan di hadapan pada kiblat. Kemudian pisau ditekan kuat-kuat supaya cepat putus sar. Yang ketiga, ketika akan menyembelih disyariatkan membaca Bismillah wallahu akbar, ini minimal. Bismillah minimal. Untuk bacaan Bismillah hukumnya wajib, sedangkan menurut Imam Syafi'i hukumnya sunnah. Adapun bacaan takbir Allahu akbar hukum tidak menyembelih ini adalah sunnah. Hukum ketika menyembelih mengucapkan ini sunnah dan bukan wajib. Jadi bedanya Bismillah sama Allah Akbar. Bismillah itu wajib, Allah Akbar itu sunnah. Ya, secara umum kalau ditinggalkan secara sengaja mengucapkan Bismillah, maka sembelihannya menjadi sembelihan barang haram. Tapi kalau secara tidak sengaja dia lupa saking banyaknya, maka itu dianggap dimaafkan. Kemudian diikuti bacaan hadza minka walaka. Misalnya ini tipenya banyak ya, tadi sudah tak sebut tadi. Contohnya hadza minka walaka. Atau kemudian yang kedua, Allahumma minka walaka anni au an fulan bin fulan disebutkan. Nah, atau yang ketiga berdoa agar Allah kemudian ya, menerima korbannya dengan doa Allahumma taqabbal minni au min. Tidak ada tambahannya. Bismillahirrahmanirrahim, hadza minka walaka, ser gitu kan. Nah, kemudian
Allahumma taqabbal minni, atau Allahumma taqabbal min fulan bin fulan, bisa. Atau Allahumma ada minka walaka an fulan bin fulan, bisa. Jadi ini luas saja ya. Atau bismillah tok ya sah gitu. Korban ramantep. Ora tetap ora krungu jenengku tersebut. Maka itu juga harus hati-hati dan sampai jadi ajang riak. Bolehkah mengucapkan sholawat ketika menyembelih? Tidak boleh, ya. Karena dua alasan, tidak ada dalil. Kemudian yang kedua, bisa jadi orang yang menjadikan nama Nabi Muhammad SAW sebagai wasilah ketika korban. Atau bahkan menjadi seorang membayangkan Nabi Muhammad SAW ketika menyembelih sehingga sembelihan tidak murni untuk Allah. Khawatirkan yang kedua. Tapi yang paling utama nomor satu lah. Nabi nggak pernah melakukan itu. Kemudian bagaimana pemanfaatan hasil sembelihan? Ya, dimakan sendiri, disedekahkan dan disimpan. Nah, nanti dalam bab yang lain itu dikatakan dimakan sepertiga, sedekahkan, dan kemudian dihadiahkan. Man duha minkum. Barang siapa yang berkorban di antara kalian, fala yusbihanna ba'da salasatin. Jangan disimpan lebih dari 3 hari. Wa baqiya fi baitihi min syai', dan kemudian tersisa dari korban itu di rumahnya. Qalu, pada saat bertanya, ya Rasulullah, naf'alu kama fa'alna amal madi. Sekarang apakah kami melakukan sama dengan yang tahun lalu? Qala, kata Nabi SAW, kulu wa atimu wa tahu. Makan, beri makan ke orang lain. Wa tahir, dan simpan. Fa inna dzalikal amkana bin nasijah. Maka tahun kemarin tuh tahun susah. Wa aradu an tu'inu fiha. Aku ingin menolong mereka, orang-orang susah. Jadi dilarang untuk nyimpen tuh no. Menurut mayoritas ulama, perintah yang terdapat pada hadis ini menunjukkan hukumnya sunnah, wajib. Simpulannya boleh dimakan untuk keluarga sebagian dan sebagian disedekahkan, boleh juga disedekahkan semua. Misal kamu termasuk keluarga yang nggak doyan kambing, korbannya kambing, udah buat semua aja, saya nggak usah. Ada yang kayak itu. Kemudian apa hukum memperjualbelikan hasil sembelian? Tidak diperbolehkan menjualbelikan bagian hewan, baik daging, kulit, tulang maupun bagian lainnya. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu mengatakan, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam amarahu ayyakuma ala putnihi wa ayyakasima putnahu kullaha luhumaha wa julutaha wa jilalaha wa la yu'ti fi jazaratiha syai'an. Rasulullah SAW memerintahkan untuk mengurusi kurban untanya, untuk menyembelihnya. Beliau juga memerintahkan saya untuk membagikan semua kulit tubuh serta kulit punggungnya, dan saya tidak diperbolehkan memberikan bagian dari apapun darinya kepada tukang jam. Man ba'a jilda udhiyati fala udhiyata lahu. Siapa yang menjual bagian dari kurban, maka dia nggak dapat pahala. Ibnu Qudamah berkata, tidak boleh menjual apapun dari hewan kurban, baik itu daging, kulit, baik di kurban yang wajib maupun yang sunnah. Imam Nawawi berkata di dalam mazhab kami bahwasanya tidak boleh menjual kulit hewan kurban dan bagian lainnya dari hewan sembelih. Dan larangan ini bagi sahibul kurban, tapi kalau bagi orang yang menerima daging kurban, jadi misal kamu dikasih gitu, maka kamu jual ya boleh, nggak apa. Apakah ada larangan mengubah jakal dengan bagian hewan kurban? Ya, larangannya mengubah itu dengan hewan kurban. Hadis dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam amarahu ayyakuma ala bunni. Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkannya untuk mengurusi hewan kurbannya, wa ayyaksima bunnahu kullaha luhumaha wa juludaha, dan memerintahkan untuk membagi semuanya, dagingnya, kulitnya, dan daging dan kulitnya. Wa jilalaha, dan juga apa namanya, pelananya. Kadang ada tuh dijual, ada pelananya, bagikan juga. Jadi apa yang menempel pada binatang itu maka dibagikan. Contoh apa? Sapi. Tuku sapi ngene Pak Paino diterke enek klontongnya. Klontongnya juga harus dibagikan, nggak boleh dikelompok terus didol. Wala yu'ti fi jazaratiha syai'ah, dan tidak boleh dijadikan upah sedikit pun pada tukang jagal. Sehingga yang benar adalah diupah dengan uangnya sendiri. Tapi kalau tukang jagal yang mau dikasih daging boleh nggak? Boleh. Tapi jangan kemudian untuk upah.